Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Bunga Firna dari kelas 10-9. Sebelumnya saya akan menjelaskan manakah hadis yang benar mengenai kebersihan. Ada pepatah yang tak asing kita dengar mengatakan, kebersihan pangkal kesehatan. Kebersihan berhubungan sekali dengan kesehatan. Oleh karena itu harus kita perhatikan. Agar kita terhindar dari penyakit, kita harus membiasakan hidup bersih. Agama dan ajaran Islam menyimpan perhatian yang sangat tinggi terhadap kebersihan, mulai dari jasmani dan rohani. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena ketika manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hukumnya wajib untuk membersihkan fisik dan jiwanya terlebih dahulu. Mulai dari bersih secara fisik atau jasmani, seperti bersih tempat sholat, bersih badan, dan bersih pakaian. Sedangkan bersih secara jiwa atau rohani, bersih dari sombong, bersih dari iri, dan bersih dari dengki. Adapun esensi kebersihan menurut hadis. Misalnya pada hadis ini menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan yang berbunyi an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian daripada iman. Menurut peneliti, hadis tersebut merupakan pengenalan kepada anak-anak usia dini terhadap hadis-hadis pendek yang mudah dihafal yang berkaitan dengan kebersihan. Ini juga bertujuan agar anak usia dini dapat menanam karakter Islami melalui hadis tersebut. Saking populernya, banyak yang mengira kalimat tersebut ialah hadis dan juga kerap digunakan sebagai dalil. Lantas, apakah benar kalimat yang berarti kebersihan sebagian daripada iman adalah hadis? Syekh Yusuf Qaradawi, seorang cendekiawan Mesir sekaligus ulama kontemporer, saat ini telah menjawab pertanyaan di dalam website resminya. Kalimat an-nadhafatul minal iman tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana saya ketahui dengan sanad sahih, tidak hasan dan tidak pula dhaif. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang hadisnya hampir mirip dengan kalimat an-nadhafatu minal iman. Nah, bagaimana sih hadis yang hampir mirip itu? Mari kita simak sama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhallu fa innahu tadhafatu wan nadhafatu tad'u ilal imani wa imanu ma'asabihi fi jannah. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan unsur-unsur hadis. Yang pertama itu ada sanad. Sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan kepada matan atau isi hadis. Yang kedua, ada matan. Matan adalah teks suatu hadis atau isinya, bukan komentar atau penjelasan. Yang ketiga, ada rawi. Rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu belum unsur-unsurnya? Namun, menurut Imam Al-Haythami di dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid mengatakan bahwa di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Hayyan yang oleh Imam Ibnu A'di, seorang kritikus pakar rawi hadis, mengatakan bahwa hadis-hadisnya Ibrahim banyak yang palsu. Meskipun secara matan kalimat an-nadhafatu minal iman tidak valid dan tidak ditemukan siapa yang mengatakan hal ini, tetapi secara makna kalimat tersebut adalah sahih. Hal ini selaras dengan teks-teks hadis yang mengatakan bahwa kebersihan memang sangat penting. Adapun hadisnya sebagai berikut. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmizi serta termasuk bagian dari hadis yang dimasukkan Imam Nawawi di dalam kitab Arba'innya yang fenomenal itu. Ada pula terdapat di kalimat tersebut at-tuhurur. Di hadis tersebut mempunyai arti yang suci. Dan kesucian di dalam agama Islam itu mencakup kesucian maknawi seperti suci dari kekufuran, suci dari kemaksiatan, dan kehinaan. Kesucian juga merupakan syarat sah sholat.
baik suci dari hadas yang dapat dihilangkan dengan cara berwudu dan mandi, maupun suci dari najis yang harus dibersihkan sehingga sucilah pakaian, badan, dan tempat yang akan digunakan untuk sholat. Oleh karena itu, bab toharoh dan kesucian menjadi pelajaran pertama dalam fikih Islam. Hal ini disebabkan karena kesucian adalah pengantar kita menuju sholat, sedangkan kunci surga adalah sholat dan kunci sholat adalah kesucian. Adapun ayat Al-Quran yang membahas orang-orang yang respek terhadap kebersihan dan kesucian sebagai berikut. Demikianlah penjelasan saya tentang an-nadhafatu minal iman atau bukan yang diterangkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Ternyata kalimat tersebut bukanlah hadis, melainkan hanya spirit menjaga kebersihan yang ada di dalam Islam, yang salah satunya terdapat dalam hadis-hadis dan ayat-ayat tadi, di mana orang-orang yang beriman pastinya akan menjaga kesuciannya sebagai syarat melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Wallahu a'lam bishawab.